Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Malina dengan NIM 175101114. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Aritmatika Sosial di SMP kelas 7 melalui pendekatan saintifik berbantuan video pembelajaran. Pembahasan penelitian ini meliputi latar belakang masalah penelitian, kemudian tujuan penelitian, dasar teori penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan penelitian, serta kesimpulan dalam penelitian ini. Yang poin pertama itu latar belakang penelitian. Wabah COVID-19 yang melanda 215 negara, yang dimana salah satunya adalah negara Indonesia. Sehingga Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak COVID-19. Maka untuk mengurangi penyebaran COVID-19, membuat pemerintah mengeluarkan surat keputusan untuk menutup sekolah dan melakukan pelajaran secara daring atau secara jarak jauh. Kemudian yang kedua, sebagian guru masih banyak yang menggunakan model pembelajaran yang biasa, yang mana pembelajarannya masih terpusat pada guru, sedangkan siswanya kurang aktif. Kemudian yang ketiga, yaitu siswa masih kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran secara daring dan kemudian siswa juga kesulitan dalam mengerjakan soal aritmatika sosial karena siswa kurang memahami soal cerita pada aritmatika sosial. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring pada materi aritmatika sosial melalui pendekatan saintifik berbantuan video pembelajaran. Kemudian yang kedua, itu untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring materi aritmatika sosial melalui pendekatan saintifik dan berbantuan video pembelajaran. Kemudian yang ketiga, itu untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa pada saat pembelajaran daring serta pada saat melaksanakan dan menjawab soal aritmatika sosial. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami guru pada saat pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga itu dasar teori, yang dimana poin A itu mengenai aritmatika sosial, yang dimana aritmatika sosial itu adalah ilmu yang membahas transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang dipecahkan dengan aplikasi aritmatika sosial, atau dikatakan juga aritmatika sosial itu adalah ilmu yang membahas dinamika kehidupan masyarakat yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Aritmatika sosial dipelajari di kelas 7 siswa SMP, yang mana pembahasannya itu meliputi keuntungan dan kerugian pada penjualan, persentase untung dan rugi, bruto, neto, dan taraf, diskon pada pembelian suatu barang, pajak pertambahan nilai, baik itu pembelian pada barang ataupun pada makanan, dan bunga tunggal. Yang selanjutnya, dasar teori mengenai pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah salah satu alternatif pendekatan pembelajaran yang cocok digunakan untuk melangsungkan proses belajar mengajar yang aktif, karena pendekatan saintifik ini salah satu pendekatan yang pembelajarannya itu tidak hanya terpusat pada guru, akan tetapi siswa sendiri ikut aktif dalam pembelajaran, yang dimana dengan serangkaian langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik, baik itu menggunakan langkah mengamati, langkah menanya, langkah mengasosiasikan atau mengolah data, mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasikan atau mengolah data, kemudian yang kelima adalah mengkomunikasikan. Dan juga pada pembelajaran pada pendekatan saintifik ini, siswa dituntut untuk mencari dari berbagai sumber untuk penyelesaian masalahnya, untuk penyelesaian masalah soal aritmatika sosial. Kemudian dasar teori mengenai video pembelajaran. Video pembelajaran adalah salah satu media pembelajaran yang menampilkan audio visual,
itu baik berupa suara dan juga gambar, yang dapat digunakan guru sebagai alat bantu menyampaikan materi yang akan disampaikan guru untuk siswa pada saat pembelajaran daring. Selain dari itu, video pembelajaran juga dapat dikirimkan melalui WhatsApp atau platform lainnya yang menunjang. Kemudian dasar teori mengenai pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah salah satu proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara online dan tanpa tatap muka secara langsung. Secara langsung antara guru dan siswa di sekolah. Namun pembelajaran daring di sini dapat dilaksanakan di rumah masing-masing hanya dengan menggunakan kuota dan juga jaringan internet yang bagus. Serta pembelajaran daring dapat diselenggarakan atau dapat dilaksanakan dari menggunakan berbagai platform yang menunjang yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan sekolahnya masing-masing. Kemudian yang keempat, metode penelitian. Yang pertama mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Kemudian untuk subjek penelitiannya itu 7 orang siswa di SMP Negeri 3 Gunung Halu. Kemudian untuk instrumen penelitian, peneliti ini menggunakan instrumen tes, kemudian lembar observasi guru dan siswa, kemudian lembar wawancara guru dan siswa, serta angket atau skala sikap siswa. Kemudian prosedur penelitian, yang dimana prosedur penelitian ini terdapat 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Tahap persiapan yaitu peneliti menyiapkan instrumen tes dan juga non-tes. Kemudian peneliti memilih sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian. Yang selanjutnya peneliti juga menyusun bahan ajar yang akan digunakan untuk nanti pembelajaran, serta peneliti selanjutnya meminta perizinan kepada sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian. Kemudian tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan di sini berarti peneliti dengan siswa melakukan pelaksanaan pembelajaran secara daring selama 8 pertemuan. Kemudian siswa mengisi tes dan juga angket. Kemudian tahap evaluasi. Tahap evaluasi di sini berarti peneliti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan juga mengimplementasikan data. Kemudian untuk prosedur pengolahan data, peneliti menggunakan Microsoft Excel, kemudian rata-rata skor, dan juga persentase skor. Yang selanjutnya hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini, yang pertama itu skenario dan implementasi pembelajaran daring pada materi aritmatika sosial. Yang dimana skenario-nya itu pada pembelajaran daring menggunakan pendekatan saintifik berbantuan metode pembelajaran, baik dimulai dari LPP, LKS, dan juga pada saat pembelajarannya. Kemudian untuk implementasinya, pembelajaran daring dilaksanakan melalui WhatsApp grup dengan materi yang dibahas adalah materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan saintifik berbentuk video pembelajaran, yang mana pelaksanaan pembelajaran daring baik dalam LPP, LKS, dan saat pembelajaran menggunakan langkah-langkah pendekatan saintifik, yaitu langkah mengamati, langkah menanya, langkah mengumpulkan informasi, kemudian mengolah data, dan juga mengkomunikasikan. Yang selanjutnya, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring. Yang poin A, respon guru. Respon guru dari pertemuan 1 sampai 8 ternyata dengan skor rata-rata yang tertera dalam tabel yang peneliti sajikan di PowerPoint itu ternyata menunjukkan interpretasi baik, sehingga dapat dikatakan respon guru terhadap pembelajaran daring itu baik. Kemudian yang selanjutnya adalah respon siswa terhadap pembelajaran daring. Nah, dilihat dari angket, kalau dari tabel yang pertama itu ternyata jumlah alternatif respon atau alternatif jawaban siswa terhadap angket, baik itu positif dan negatif, ternyata yang alternatif jawaban yang positif yang lebih besar nilainya. Jadi sehingga kalau misalkan dikatakan respon siswa terhadap pembelajaran daring yang dihasilkan dari angket itu ternyata positif. Kemudian yang kedua, tabel kedua, yang dimana respon siswa terhadap pembelajaran daring dilihat dari lembar observasi siswa.
yang dimana dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8 ternyata dengan hasil sebagai berikut yang tertera dalam tabel yang disajikan dalam PowerPoint berikut itu menunjukkan interpretasi baik, sehingga kalau misalkan dikatakan respon siswa terhadap pembelajaran daring dilihat dari lembar observasi siswa itu adalah baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kesulitan siswa pada saat pembelajaran daring dan saat menjawab soal aritmatika sosial. Kesulitan siswa dalam pembelajaran daring, yaitu siswa kurang memahami materi yang diajarkan guru karena guru menyampaikan materi secara daring atau secara daring, tidak secara tatap muka langsung. Kemudian yang selanjutnya, kesulitan siswa dalam menjawab soal aritmatika sosial. Jika dilihat dari tabel 1 dan tabel 2 yang di bawah ini, terlihat bahwa persentase benar atau persentase terendah itu dilihat menunjukkan soal nomor 2 itu adalah menghasilkan atau hasil persentasenya itu adalah rendah. Kemudian dari ini juga dari persentase yang di bawah menunjukkan bahwa persentase soal nomor 2 itu rendah. Sehingga kalau misalkan dikatakan bahwa kesulitan siswa dalam menjawab soal aritmatika sosial ini dibandingkan dari soal nomor 1, soal nomor 3, soal nomor 4 sama soal nomor 5, ternyata nomor 2 itu yang menjadi kesulitan siswa dalam menjawab soal aritmatika sosial. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi guru saat pembelajaran daring. Dari hasil wawancara terhadap guru tempat peneliti melaksanakan penelitian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi guru, yakni guru sulit berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dengan siswa. Kemudian guru tidak dapat menyampaikan materi aritmatika sosial secara rinci karena pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Kemudian yang C, guru sulit memberikan penilaian sikap terhadap siswa karena pembelajarannya dilaksanakan secara daring, tidak secara tatap muka. Kemudian yang poin D, guru terkendala dalam mengkondisikan siswa dalam pembelajaran atau dalam belajar dan mengumpulkan tugas supaya tepat waktu gitu. Jadi susah untuk mengkondisikan siswa untuk belajar dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu skenario dan implementasi pembelajaran daring pada materi aritmatika sosial melalui pendekatan saintifik berbantuan video pembelajaran berjalan sesuai langkah-langkah pendekatan pembelajaran. Kemudian respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring yaitu respon guru menunjukkan baik dan respon siswa menunjukkan positif dan juga baik. Kemudian kesulitan siswa pada saat pembelajaran daring, ada siswa kurang memahami materi pembelajaran dan kurang memahami operasi hitung pembagian. Sedangkan pada saat menjawab soal aritmatika sosial, siswa kesulitan dalam menjawab soal nomor 2, yakni indikator menguraikan hasil penjualan persentase keuntungan atau kerugian. Yang keempat, kendala yang dihadapi guru pada saat pembelajaran daring, yakni guru terkendala dalam menyesuaikan dan mengefektifkan waktu pembelajaran. Kemudian guru terkendala dalam mengondisikan siswa agar tepat waktu dalam mengisi daftar hadir, kemudian dalam proses belajar mengajar, dan saat mengumpulkan tugas. Kemudian guru juga terkendala dalam penyampaian materi karena tidak secara rinci atau kurang dimengerti juga oleh siswa karena secara daring disampaikannya atau penyampaian gurunya itu secara daring. Mungkin penjelasan yang dapat saya jelaskan pada pembahasan penelitian ini dicukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila saya kecepatan dalam menjelaskan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.